wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Meliana Kartika Putri dan teman Saya Nanda Amelia Putri. kami dari kelas 12 AKL 3 SMKN Negeri 1 Bandung, Tulungagung. Mengenai tugas materi kesadaran warga negara sekolah terhadap hak dan kewajibannya, tentu banyak sekali hal-hal menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi. Dan akan lebih seru jika bertukar ide, pikiran, dan gagasan. Maka dari itu, kami akan mewawancarai beberapa warga sekolah tentang apa itu hak dan kewajiban. Sekarang saya sudah bersama salah satu warga sekolah dari SMKN 1 Bandung yang bernama Ahmad Gilang. Nah, sekarang saya akan bertanya tentang apa saja itu hak dan kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah? Hak menggunakan fasilitas sekolah Dan kewajibannya? dan kewajiban menjaga nama baik sekolah. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana pendapat kamu tentang kasus bullying yang ada di sekitarmu? Karena melanggar hak asasi manusia. Kemudian pertanyaan ketiga. Kenapa kita harus memiliki hak dan kewajiban di sekolah? Karena hak dan kewajiban di sekolah itu wajib adanya. Pertanyaan keempat. Apa kewajiban kamu terhadap fasilitas yang ada di sekolah? Menjaga agar tidak merusak fasilitas sekolah. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapanmu terhadap siswa-siswi yang melanggar peraturan di sekolah? Kurang baik karena peraturan ini wajib dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Itulah jawaban dari Mas Ahmad Gilang. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama dengan salah satu warga SMKN Negeri 1 Bandung, yaitu Natasha dari kelas 11 MP2. Oke, jadi saya akan menanyakan tentang hak dan kewajiban kita di sekolah. Oke, apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah? Menurut saya, hak yang kita miliki yaitu mendapat fasilitas belajar yang nyaman dan kewajiban kita adalah belajar. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kamu tentang kasus bullying yang ada di sekolah? Sangat miris sekali ya, karena kebanyakan siswa-siswinya menormalisasikan hal tersebut. Oke, pertanyaan ketiga, kenapa kita harus memiliki hak dan kewajiban di sekolah? Karena setiap manusia wajib memiliki hak. Oke, lanjut ke pertanyaan 4. Apa kewajiban kamu terhadap fasilitas yang ada di sekolah? Menjaganya serta tidak merusaknya. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana tanggapan kamu terhadap siswa-siswi yang melanggar peraturan sekolah? Seharusnya ada sanksi khusus terhadap siswa-siswi tersebut, karena jika hanya teguran saja, banyak siswa yang menganggap remeh teguran tersebut. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya sudah bersama salah satu siswi dari SMKN 1 Bandung yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nurnisa dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan tentang hak dan kewajiban. Pertanyaan pertama, apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah? Kalau di sekolah itu kewajibannya adalah mengerjakan tugas-tugas dari guru, kalau haknya itu memperoleh pelajaran dari guru. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pendapat kamu tentang kasus bullying yang ada di sekitarmu? Saya sangat tidak setuju dengan adanya bullying di sekolah terutama ya, karena itu bisa merusak mental siswa. Pertanyaan nomor 3, kenapa kita harus memiliki hak dan kewajiban di sekolah? Karena apabila tidak ada hak dan juga kewajiban, maka proses pembelajaran akan tidak berjalan dengan lancar. Pertanyaan nomor 4, apa kewajiban kamu terhadap fasilitas yang ada di sekolah? Pastinya ketika kita sudah diberi fasilitas oleh sekolah, kita harus menjaganya. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapanmu terhadap siswa-siswi yang melanggar peraturan di sekolah? Untuk siswa-siswi yang melanggar peraturan di sekolah, seharusnya dikenai sanksi sesuai dengan proporsi tindakan pelanggarannya. Itulah jawaban dari Mbak siapa tadi? Nisa. Mbak Nisa. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Jadi di sini saya sudah bersama dengan salah satu warga sekolah. Sebelum memulai pertanyaannya, mari kita tanyakan tentang bapaknya dulu. Oke, terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan diri ya. Saya nama Mukyar, Purnawirawan TNI. Jadi saya di sini itu sebagai keamanan sekolah yang pertama. Untuk yang kedua, saya sebagai
pencegahan untuk kekerasan siswa-siswi di sekolah. Itu atas dasar yaitu perintah dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk yang ketiganya, kami di sini juga sebagai komite sekolah. Lah, komite sekolah itu apa? Nah, saya penyambung ya, menyembatani dari wali murid sekolah. Itu yang saya kenalkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, jadi di sini saya akan menanyakan tentang apa saja sih Pak hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah ini. Oke, di sini akan saya jawab ya untuk hak dan kewajiban ya. Haknya untuk siswa-siswi di sini tentunya ya semua mempunyai hak dan kewajiban. Contohnya kalau haknya apa? Harus melaksanakan sekolah ya. Sekolah di SMKN 1 Bandung ini ya. Untuk kewajiban apa-apa yang disampaikan dari Bapak Ibu guru pendidik itu harus wajib ya. Itu wajib untuk dicermati dari anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Kalau menurut pendapat Bapak tentang kasus bullying di sekolah itu kayak gimana Pak? Nah, terima kasih. Untuk kasus yang akhir-akhir ini diselesaikan ya, itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan ya, secara kekeluargaan memang sampai di Polres Tulungagung. Tentunya diselesaikan secara adil dan secara kebijakan dari sekolah. Jadi tidak ada penekanan ya itu, tidak ada penekanan. Jadi itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kenapa kita itu sebagai warga sekolah harus memiliki hak dan kewajiban? Oke, terima kasih ya. Kita sebagai warga negara Indonesia semua ya wajib memiliki hak dan kewajiban karena negara kita itu negara hukum ya. Negara kita itu negara hukum. Jadi semuanya mempunyai hak dan kewajiban. Ya, mungkin ada yang tanyakan lagi, silahkan. Ini mengenai prasarana yang ada di sekolah itu kita sebagai warga sekolah sebaiknya harus bagaimana Pak? Oke, terima kasih untuk sarana dan prasarana ya. Untuk itu di sekolah sini itu kerjasamanya ya pimpinan kita ya itu cukup baik ya, cukup bagus. Karena apa? Pihak sekolah sendiri tidak lepas dari komite sekolah. Nah, akhirnya apa? Untuk sarana dan prasarana di sekolah SMKN 1 Bandung ini cukup ya, cukup memadai, bahkan itu cukup ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Nah, mungkin ada lagi atau selesai, silahkan. Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya. Menurut pendapat Bapak itu bagaimana sih tentang siswa yang terlambat atau yang tidak memperatuhi peraturan sekolah? Terima kasih. Itu ya, untuk siswa yang terlambat untuk peraturan, nah, itu mencakup disiplin ya. Disiplin itu apa sih ya? Disiplin adalah ya seseorang ya aturan-aturan yang telah dikeluarkan di sekolah atas dasar tata susila. Jadi untuk siswa-siswi ini semuanya harus disiplin ya, harus disiplin. Contohnya kalau masuknya jam 7 pagi ya harus jam 7. Untuk pakaian harus rapi. Nah, itu namanya disiplin. Lah, kalau yang ini terlambat itu untuk tindakan itu harusnya tindakan disiplin ya. Jadi tidak ada tindakan di sini itu kekerasan, tidak ada ya. Disiplin. Ya, disiplin itu banyak kalau diartikan ya. Nah, banyak sekali artinya disiplin itu ya. Jadi tidak boleh namanya kita itu sebagai warga negara Indonesia kalau anak-anak itu melanggar harus dihukum secara kekerasan, tidak boleh. Itu sudah tidak zamannya lagi. Ya.
Terima kasih. Mungkin ada lagi? Pertanyaannya cukup sampai segitu, Pak. Terima kasih atas pendapat Bapak. Ya, terima kasih ya. Oke, sekarang saya sudah bersama salah satu siswi dari SMKN 1 Bandung yang bernama Jayanti Marsa Nurvita dari kelas 11 akuntansi 3, Kak. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah. Pertanyaan pertama, apa saja hak dan kewajiban kita yang ada di sekolah? Hak kita itu kita harus mampu mengeluarkan pendapat dan kita harus berani untuk bertanya. Terus kewajibannya kita harus mengikuti pelajaran selama yang ada di sekolah ini. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pendapat kamu tentang kasus bullying yang ada di sekitarmu? Kasus itu membuat seseorang menjadi mentalnya down, Kak. Pertanyaan nomor 3, kenapa kita harus memiliki hak dan kewajiban di sekolah? Karena sekolah itu mempunyai peraturan dan kita harus mengeluarkan pendapat dan kita juga mempunyai pendapat dan hak itu sendiri. Pertanyaan nomor 4, apa kewajiban kamu terhadap fasilitas yang ada di sekolah? Kita harus menjaga dan merawatnya sebaik mungkin. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapanmu terhadap siswa-siswi yang melanggar peraturan di sekolah? Itu kurang baik untuk dicontoh dan sebisa mungkin kita harus membantu memperingatkan apa yang mereka perbuat yang negatif. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. A few moments later. Itulah hasil wawancara kami tentang hak dan kewajiban di sekolah. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.